Sampai saat ini, TC Timnas Indonesia masih belum bisa lengkap dengan 32 nama yang telah dipanggil. Patrick Kluivert sejatinya berharap semua pihak yang terpanggil untuk bisa hadir, setidaknya untuk menyesuaikan diri dengan tim. Namun, apalah daya bagi Eliano Renders. Bukannya tak mau, ia juga punya kepentingan keluarga yang harus diprioritaskan. Sang istri Marciana Ratna sedang mengandung besar. Alhasil, keputusan yang diambil Eliano adalah meminta izin untuk dicoret dari skuad Garuda. Untung saja fenomena ini sangat disupport oleh tim kepelatihan maupun para penggemar yang sudah mulai bisa dibanggakan. Di sisi lain, latihan timnas di Bali sendiri makin kesini makin intens. Terbaru, Patrick Kluivert mulai mengasah kemampuan finishing seluruh pemain. Tapi uniknya, saat Marcelino mencetak semua gol di sesi latihan, Kluivert mendadak menghukum seluruh pemain yang ada. So, inilah cerita di balik timnas yang kehilangan sosok Eliano dan TC di Bali yang makin seru. Di balik belum lengkapnya pemain timnas Indonesia di TC Bali, ternyata banyak menyimpan sebuah cerita. Seperti halnya Kevin Dix yang baru saja juara untuk kedua kalinya dalam sepekan bersama FC Copenhagen. Ia gabung ke TC skuad Garuda sedikit terlambat, tapi datang membawa mentalitas juara. Kemudian ada yang sedang merana diam dalam keadaan kurang sehat kayaknya, Sandy Walsh, yang belum ada laporan kondisi membaik dari klub. Ia 99% masuk daftar 9 pemain yang bakal dicoret oleh Patrick Kluivert buat matchday Juni, yang hanya membutuhkan 23 nama. Akan tetapi, ada juga yang sudah dipastikan dicoret, bukan karena kabar buruk, melainkan sedang mencari kabar gembira. Eliano Renders, pemain berdarah Ambon yang sampai saat ini belum nongol juga, akhirnya membeberkan alasan kenapa belum sampai di Bali. Pemain 24 tahun tersebut ternyata punya alasan pribadi, bahkan sampai membuat semua mendukungnya. Keluarga menjadi prioritas utama Eliano sekarang, bukan karena timnas gak penting, tapi karena ada orang tersayang yang harus dijaga. Dan ada orang baru yang akan segera hadir ke dunia. Ia resmi memilih untuk mengundurkan diri dari TC Timnas dan dari matchday Juni, saat sang istri Marciana Ratna sedang hamil besar sehingga gak memungkinkan untuk ditinggal. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting dan penuh kebahagiaan ini. Keluarga adalah prioritas utama, kata Patrick Kluivert dalam pernyataan resmi PSSI. Ya, pihak federasi, tim kepelatihan, dan Eliano telah berdiskusi. Hasilnya, keputusan bersama bahwa Eliano akan tetap berada di Belanda untuk mendampingi istri menantikan lahirnya anak kedua mereka ke dunia. Eliano sebelumnya sudah punya satu anak laki-laki bernama Louis Renders. Ia sudah tahu bagaimana sakitnya sang istri melahirkan. Eldino sendiri pernah mengungkapkan ingin punya anak kedua berjenis kelamin perempuan. Oleh karena itu, tak mau meninggalkan sang istri. Dan untungnya kali ini para penggemar timnas juga mendukung keputusan Eliano. Dalam komentar media sosialnya, mendapatkan banyak support untuk kelahiran anak kedua. Atas pengertian itu, Eliano berterima kasih kepada seluruh publik sepak bola, pelatih, dan federasi. Pemain PZ Zwolle itu tetap memberikan dukungan dan doa untuk perjuangan timnas Indonesia agar dapat meraih hasil maksimal dalam 2 laga di matchday Juni. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari seluruh pendukung sepak bola tanah air. Saya juga harap timnas dapat memberikan hasil terbaik di pertandingan Juni mendatang, kata Eliano Renders dilansir dari suara.com. Selain dukungan dari para penggemar, sang kakak Tijani Renders juga pastinya hadir. Bintang AC Milan ini terkenal sangat dekat dengan sang adik. Dalam pandangan Tijani, tim nasional memang sangat penting. Ia sendiri sangat menghormati keputusan sang adik membela Garuda. Tapi di samping itu, mereka sangat mengedepankan kehangatan dan keharmonisan keluarga. Sehingga Tijani ikut bangga sang adik bisa menemani istrinya lahiran walaupun harus absen lagi bersama timnas.
Kembali ke TC Timnas. Hari ke hari Patrick Kluivert makin intens memimpin latihan di Bali. Finishing menjadi menu latihan terbaru. Terlihat hampir semua pemain kumpul di satu tempat. Semua saling menonton saat latihan finishing dan satu persatu pemain menendang. Dari pemain belakang kayak Max Hilgers, Ridho pun ikut serta melakukan shoot. Pada intinya seluruh pemain juga perlu finishing. Di atas lapangan, hal ini sangat berguna saat mendapatkan ruang tembak di depan kotak penalti lawan. Apalagi ketika terjadi gejolak bola muntah, seperti ketika sepak pojok, tentu saja akan sangat membutuhkan finishing. Dan sorotan kali ini kembali mengarah ke wonderkid Timnas, Marcelino. Bagaimana tidak? Dari 3 kali percobaan shoot di sesi latihan kali ini, ia sukses menjebloskan ketiga bola tersebut dengan akurat. Alhasil, kegembiraan langsung meledak. Marceng langsung sombong dengan berlari mencopot jersey. Tapi yang bikin salfok, setelah Lino hat-trick, para pemain justru langsung diberikan hukuman berupa push-up. Seluruh pemain yang ada di situ terpaksa nurut karena ini perintah Patrick, dan Lino kayaknya makin besar kepala nih. Maklum, anak muda. Ya, dalam momen latihan finishing ini juga memperlihatkan kedekatan para pemain. Max Hilgers dan Rizky Ridho yang selama ini diributkan sama fansnya masing-masing terlihat saling akrab. Bahkan keduanya saling repost unggahan Instagram, sebuah sinyal bahwa ada persaingan ketat tapi tetap sehat. Tapi, melihat timnas latihan, gak afdol kayaknya kalau gak melihat bercanda dan jokes dari para pemain di sesi istirahat belakangan ini. Banyak yang makin ketularan virus baru dari ketua Remy, Joy Pelupesi. Terlihat, Tom Hay, Dean James, hingga wajah lama Stefano Lillipali pun sekarang sudah ikut main. Di samping itu, kelucuan yang sedang disorot juga belakangan ini mengarah ke live TikTok akun official Timnas, di mana banyak penggemar membagikan GIF lewat jalur live tersebut, sehingga dianggap gak etis akun resmi Timnas melakukan live. Dan sampai jadi candaan saat Rizky Ridho sampai meminta untuk di-give pause. Tapi balik lagi, dengan live keseruan para pemain jadi terekam semua, fans pun jadi sangat sering memantau perkembangan pemain. Terlepas dari semua keseruan pemain dan tawa penonton, ada satu keresahan yang mulai bergema di kalangan fans setia Garuda. Banyak yang khawatir kalau keseruan live TikTok dari akun resmi Timnas ini bisa menjadi bumerang. Bukan tanpa alasan, karena semua yang terekam, mulai dari taktik latihan, kombinasi pemain, bahkan gaya komunikasi di lapangan, bisa saja diamati oleh mata-mata lawan. Dan yang jadi sorotan, TikTok berasal dari Cina. Dan kita tahu, dalam urusan strategi di atas lapangan, Cina bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka punya riwayat main halus tapi juga seringkali main licik. Nah, kalau dari sudut pandang kalian gimana nih? Apakah live harus tetap jalan demi fans? Atau mending di stop aja? Coba ketik pendapat kalian di kolom komentar. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita hidup bareng Garuda. Sampai ketemu di video selanjutnya.